Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Dian Fitriani. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenal bentuk aljabar untuk kelas 7 pada bab 3 bagian pertama. Sebelum dilanjutkan, segera siapkan peralatan tulis kalian ya. Apa sih tujuan kita menonton video ini? Setelah kalian menonton video ini, Ibu harapkan yang pertama, kalian bisa memahami pengertian dari bentuk aljabar. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur aljabar seperti koefisien, variabel, konstanta, suku, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Mari kita mulai pembahasannya. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Tohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya, Pak. Ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa aja? Saya hanya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Pak Tohir mempunyai 2 kardus berisi buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik hanya mempunyai 5 buku saja. Nah, apakah kalian tahu berapa buku yang ada di dalam kardus Pak Tohir? Berapa ya? Bisa saja 10, 15, 20, 40, ataupun 50. Kita tidak tahu kan? Bagaimana jika kardus Pak Tohir kita beri dengan huruf X? Maka 2 kardus buku dan 3 buku menjadi 2X ditambah 3, yang berarti X itu kardus atau dinamakan variabel, sedangkan 2 dinamakan dengan koefisien dan 3 dinamakan dengan konstanta, terdiri dari 2 suku atau binomial. Nah, inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Apa sih itu aljabar? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Siapa sih yang menemukan aljabar? Matematika yang menemukan aljabar yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, biasa disebut dengan Al-Khawarizmi. Beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Mari kita lanjutkan ke identifikasi unsur-unsur aljabar seperti koefisien, variabel, konstanta, suku, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Koefisien yaitu bilangan yang ada di depan variabel. Ingat ya, di depan variabel. Variabel yaitu huruf atau simbol pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Konstanta yaitu bilangan yang tidak memuat variabel. Suku yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama, suku 1 atau disebut dengan monomial. Contohnya 2X 3B pangkat 2 negatif 2AB. Yang kedua, suku 2 atau disebut dengan binomial. Contohnya 5X ditambah 3 7X pangkat 2 dikurangi 2. Yang ketiga, suku 3 atau disebut dengan trinomial.
Contohnya 2x ditambah 5y dikurangi 7, atau negatif 3x pangkat 2 negatif 8y ditambah 5, dan lain-lain. Jika lebih dari 3 suku, maka disebut dengan polinomial. Suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel yang sama. Sedangkan suku tidak sejenis yaitu suku-suku yang tidak mempunyai variabel yang sama. Contohnya seperti negatif 2x dengan 3x, yaitu suku sejenis karena mempunyai variabel yang sama, yaitu x. Lalu 5p pangkat 2 dengan negatif p, yaitu suku tidak sejenis karena variabel p pangkat 2 tidak sama dengan variabel p. Perhatikan contoh soal berikut ya. 2x pangkat 2 dikurangi y ditambah 4x dikurangi 3y ditambah 5. Yang pertama, mana sih yang merupakan suku sejenis? Ya, betul. Jawabannya negatif y dan negatif 3y. Loh Bu, kenapa 2x pangkat 2 dan 4x tidak sejenis? Meskipun memiliki variabel x, tapi x yang koefisiennya 2 memiliki pangkat 2. Sedangkan x yang koefisiennya 4 tidak memiliki pangkat. Jadi jelas berbeda ya. Oke, kita lanjutkan. Mana sih yang merupakan koefisien? Ya, betul. Koefisien yaitu 2, negatif 1, 4, dan negatif 3. Negatif 1 dari mana ya Bu? Negatif 1 berasal dari negatif y, yang artinya sama juga dengan negatif 1y. Kita lanjutkan. Mana sih yang merupakan variabel? Ya, betul. Jawabannya adalah x pangkat 2, dan y. Kita lanjutkan. Mana sih yang merupakan konstanta? Berarti yang tidak memiliki variabel, yaitu 5 saja. Jika Ibu tanya ada berapa suku pada soal tersebut, oke, kita hitung saja ya. Berarti 2x pangkat 2 negatif y ditambah 4x dikurangi 3y ditambah 5. Ya, ada 5 suku, atau bisa disebut juga dengan polinomial. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai pembahasan materi mengenal bentuk aljabar? Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.